sopan ketika ngomong dengan guru itu dengan bahasa apa? Bahasa Inggris kah? Bahasa Jerman kah? Bahasa Indonesia? Atau bahasa Jawa? Atau bahasa Kromo? Yang sopan seperti apa? Yang dimaksud berbicara yang beradab itu apakah harus menggunakan bahasa Kromo? Atau harus bahasa Indonesia? Atau seperti apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala niyatul qabul wal usul wa tamamin kulli usuli wa ala ma nawa wa ala min kulli kitab akhlaqul banin Syekh al-alim al-alamah al-ustad Umar bin Ahmad Barja rahimakumullah ta'ala wa ana fa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab halaman 44. Ada butil midi ma ustadihi nomor 2 paling bawah. Qala mu'allim rahimakumullah ta'ala wa ana fa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fidoroni amin. Fahtarim ustadzaka kama yahtarimu bi anta jelisa amamahu bi adabin wa tatakallama ma'ahu bi adabin wa idza tatakallama fala taqta kalamahu. Sebelumnya mari kita simak bareng-bareng untuk penonton di studio Dubai, silahkan simak. Kalau ada kalimat atau bacaan yang kurang pas, baik dari tarkib, makna, atau keterangan di kolom komentar atau bisa hubungi langsung pada channel Dubai. Fahtarim mengkomuliana siro, memuliakan. Siapa? Ustadaka ing gurune siro, kama koyo oleh barang tahtarimu muliakan siro, walidaika ing wong tua lorone siro. Memuliakan guru sama seperti halnya memuliakan kedua orang tua. Bi antajlisa kelawan yen tolungguh siro jagong ama mahu ingarpe ustad bi adabin kelawan sopan wa tatakallama lan guneman berbicara wa tatakallama lan guneman siro mahu ing dalam sertane ustad bi adabin kelawan sopan. Wa idza tatakallama lan ing dalem teman sopo pala taktok mengko ojo megot sira kalamahu ing gunemane ustad walakin lan tetapine ing tadir ngentenana sira ila ayyafrugo ing yen to rampung sapa ustad minhu saking kalam wastami lan amriya sira ngrungu ilama marang barang yulkihi kang murukaken sapa ustad ing ma minad durusi saking pira-pira pelajaran
Wa idza lam tafham wa idza lam tafham lan ing dalem nalikane paham sira ora paham, wa idza lam tafham ing dalem nalikane ora paham sira syai'an ing suwiji-wiji min durusika saking pira-pira pelajarane sira pasal mengko takonana sira ing ustad bilutin kelawan alus wah tarimin lan mulyaken kelawan yento ngangkat sira bi antar fa kelawan yento ngangkat sira usbu'aka ing drijine sira awalan hale kawitane atau ing dalam kawitane hatta ya'zana sehingga ngizini sopo ustad laka marang sira bisuali ing dalem pitakonan wa idza sa'alaka lan ing dalem nalikane takon sopo ustad an syai'in ka ing sira an syai'in saking suwiji-wiji pakum mengko ngadegu sira wa ajib lan njawab sira ala sualihi ing atase takonane ustad dijawabin kelawan jawaban hasanin kang bagus zulan ora wenang an tujiba apa yen to jawab sira ida saala ing dalem nalikane takon ghayr ida saala ing dalem nalikane takon sapa ustad ghayraka ing liyane sira fahada mengko utawi iki jawab laisa iku ora ana apa hada minal adabin iku saking telu nomor 3 ida aradta ing dalem nalikane ngarepaken sira an yuhibbaka ing yen to demen ing sira ustaduka sopo gurune sira pakum mengko netepana sira dijawabika kelawan pira-pira jawabane sira wahia utawi dijawabatika antua diba iku yen to netepi sira ala huduri ing atase hadir kullayamin ing dalem saben-saben dina fil wakti ing dalam waktu al muayyani kang den nyataaken fala tagiba mengko aja goib aja alpa pemaning bolos au taji'a utawa teka saka sira mutaakhiron hale kari terlambat maksude ilali udrin kejaba krana udur sahihin kang bener wa antubadira lan yen to rekatan rikat maksudnya aidon kelawan maneh ilad dukhuli marang mlebu fil fasli ing dalem umah ba'dal istirahati ing dalem sakwise istirahat titik. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan pada kali ini kita membahas atau kita masih membahas tentang adab tata krama sebagai murid terhadap guru. Ini loh yang harus kita lakukan ketika kamu menghadapi atau bersama guru. Jajannya dipangani aja dimenang nang sok. Nyantai karo jabur karo medang. Nomor 2 kemarin nomor 1 bahwasanya seorang murid yang berakhlak, murid yang menghormati gurunya dan menghargai gurunya karena guru sudah susah payah
sudah menyeluruhkan dalam tenaganya, menyeluruhkan dalam cara dan konsep, ya bisa dikatakan, supaya muridnya itu mempunyai akhlak, supaya muridnya itu mempunyai ilmu yang dimiliki oleh ustadznya. Sama seperti halnya kita mentransfer ilmu. Walaupun hal ini tidak dibenarkan. Artinya, kalau sekedar transfer, maka bisa jadi kecerdasan seorang murid tidak bisa melebihi cerdasnya guru. Tapi di luar sana banyak, justru muridnya lebih cerdas, lebih pintar daripada guru. Ini kamu tidak hanya mendapatkan ilmu dari satu guru, tetapi beberapa banyak guru. Maksudnya seperti itu. Wes, sekarang fahtarim, muliakanlah seorang seperti halnya kamu memuliakan kedua orang tua. Kemarin sudah Dudi sempat sindir terhadap dari mana kita bisa baca, dari mana kita bisa nulis. Apakah yang bisa membuat keduanya itu adalah orang tua? Dudi dewek bisa maca, bisa nulis karena guru. Walaupun bapaknya guru, tapi bukan dari orang tua, melainkan dari guru. Itu seperti itu. Termasuk bisa ngaji, termasuk bisa seperti ini. Karena guru. Maka inilah yang hasil yang diberikan oleh guru kita. Maka derajatnya hampir sama, bahkan melebihi daripada orang tua. Saat adu di pondok, mana yang harus ataukah orang tua? Adu dimenangkan guru. Contoh, namun contoh kecil nih kene, misal Hairul diparani ning kakange. Rul balik rul, kon wong tuane kon balik. Ana perlu, misal pen kondangan mana. Kemudian izin sama guru atau sama wali kelas atau sama guru piket yang ada di situ. Bu kepe, Hairul pengen izin, ada keperluan keluarga, misal pen kondangan, bla bla bla. Dari guru ne boleh aja bu, Hairul lagi belajar. Engkone harimat tuh ketinggalan pelajaran. Kira-kira yang dimenangkan orang tua atau guru? Banyaknya ya orang tua yang dimenangkan. Harusnya yang kamu lebihi, harusnya yang harus kamu menangkan adalah guru. Walaupun berat. Kenapa seperti itu? Karena kapan lagi kita menjadi murid? Kalau istilahnya sekolah, setelah sekolah nih, kamu SMP, kamu MTS, atau kamu SMA, atau kamu SMK. Saat kamu takzim sama guru, saat kamu hormat sama guru, dan waktu yang sudah ditentukan selama kurang lebih 3 tahun itu kamu hanya menyempatkan selalu orang tua terus, kamu kapan mau memenangkan guru? Sedangkan waktu yang paling banyak adalah di rumah. Kita bisa memuliakan orang tua lebih banyak daripada guru. Jadi ketika berada di sekolah, menangkanlah guru. Dan apakah selalu kamu harus sekolahnya di situ terus, SMP, SMA, ulangi maning SMP, SMA, ulangi maning SMP, SMA? Enggak kan? Kita punya masa depan lebih lama lagi. Memuliakan orang tua
waktunya lebih panjang. Sehingga saat kita menjadi murid, maka muliakanlah guru. Karena nggak bisa diulang. Walaupun kesempatan kita kepada orang tua pun sama nggak bisa diulang, tetapi lebih banyak waktunya terhadap orang tua. Ini khusus yang sekolah atau yang sekolah umum, katakanlah. Waktumu di sekolah hanya berapa jam, itu mangkat, jam 7 berangkat, pulang jam berapa? Baik sekolah jam berapa? Nak, jam telu. Jam telu. Krisna jam berapa? Jam loro. SMK jam loro. SMK Tegal. Jam 2, berarti dari jam 7 ke jam 2 itu berapa jam? Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, loro. 7 jam. Kalau pulangnya jam 3, 8 jam. Manfaatkan 8 jam ini. Itu kalau secara hitung-hitungan, maksudnya seperti itu. Terlebih kalau dia yang mondok pesantren, yang selama kurang lebih 24 jam kamu habiskan waktumu terhadap ustadz-ustadzmu, terhadap kiai-kiaimu, maka selalu yang dimenangkan ya kiai. Walaupun nanti ada juga guru yang selalu ngalah, ya wis, hormat kepada orang. Guru yang baik biasanya seperti itu. Nah, bi antajlisa amamahu bi adabin. Kalau kamu duduk di depan guru, maka yang sopanlah. Sopane kudu kayak ngapan, Cak? Kira-kira. Apa kudu meneng bae atau blolis sikilene dhuwur karo menundukkan kepala? Yang dimaksud sopan itu seperti apa sih? Sopan tidak mengganggu guru baik dalam perasaan atau penglihatan. Ini yang sulit. Bisa jadi kamu sudah sopan perilakunya, tapi dalam berpakaian nggak sopan, ini pun menjadi bisa jadi. Maka sulit untuk menjadi orang beradab itu sulit. Tetapi maka dari itu kita latih sedemikian itu. Kita latih dari perilakunya, kita latih dari ucapannya, kita latih dari gerak-gerik kita. Itu ngaruh. Wa tatakallama ma'ahu biadabin. Begitupun ketika sopan. Dah, kayak gini. Bahasa, ini kan ngomong ya, ucapan. Bahasa yang sopan ketika ngomong dengan guru itu dengan bahasa apa? Bahasa Inggris kah? Bahasa Jerman kah? Bahasa Indonesia? Atau bahasa Jawa? Atau bahasa Kromo? Yang sopan seperti apa? Yang dimaksud berbicara yang beradab itu apakah harus menggunakan bahasa Kromo? Atau harus bahasa Indonesia? Atau seperti apa coba? Walaupun di sekolah atau di pondok katakanlah, bahasa yang sopan adalah bahasa yang ketika melafalkan kalimat tersebut, kalau dalam hukum tajwid itu ada mad arid disukunnya. Mad arid disukun apa berarti? Mad itu panjang. Kita bisa saja menggunakan kromo. Misal lundang, ndra mene, nggih. Atau ndra mene, ya.
Yang lebih sopan adalah Ndra, nggih. Ndra, ya. Sebenarnya bukan bahasanya tetapi bagaimana kita mengucap. Dan kemudian ini jangan disamakan di sekolah yang militer atau katakanlah sing PL lah. PL kayak konon ya ditendangi bae. Lemes temen dah diwong, kan seperti itu. Ada juga. Artinya kita sebagai siswa, kita sebagai santri katakan harus bisa menempatkan tempatnya masing-masing. Ketika walaupun ini sulit untuk membiasakan, katakanlah orang yang sekolahnya PL, orang yang sekolahnya dalam sekolah militer, kayak Mandra, kayak Krishna, yang harus selalu siap, tegak, baik dalam berpakaian atau dalam perilaku. Ketika ngadepi karo ustadz, karo lembut, nggak bisa disamakan. Harusnya, walaupun kiai pun akan melihat, oh ya pantas kayak si sekolahnya nih kiai. Tetapi ini harus kita belajar untuk mensikapi. Ketika di sekolah tegas, Krishna siap, harus seperti itu. Tapi lamun nih dundang ning kiai, Krishna nggih yai, kan harus seperti itu. Memang sulit, tetapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Itu yang harus kita lakukan. Wa idza tatakallama wa idza takallama fala taqta kalamahu. Kalau lagi ngobrol sama gurumu, jangan sesekali kamu memotong ucapannya guru durung selesai berbicara, jangan sampai kamu potong. Kecuali kalau sudah diberi kesempatan kamu untuk berbicara, ya berbicaralah. Memang sulit kalau tidak di lingkungan yang memang katakanlah lingkungan berpendidikan, memang tak akui sulit. Untuk menerapkan yang seperti itu di sini sulit. Wis, aja angel-angel. Jangan berbicara atau jangan ketika ngobrol. Ketika salaman saja. Priben carane salaman supaya ketika marekening ustadz iku ngesot. Ngesot gak maksudnya orang karo ngadeg. Ya jarak kurang lebih 1 meter atau 2 meter kamu sudah ini kakinya sampai salaman. Atau minimal ketika ning arepane karo menekuk lututnya. Tembe salaman. Aja lagi ngadeg salaman pilih bungkukaken salaman seperti itu. Jadi sulit. Angel. Dibiasakannya seperti itu. Bagaimana kalau di sekolah? Kan sulit Pak kalau itu. Ya, maka tempat sopan itu ada pada perilaku diri kita. Itu maksudnya. Walakining tadir ila an yafrahu minhu. Ila ma yulqi minad durusi wa idza lam tafham syai'an min durusika fas'al. Ada tata krama ketika di kelas, ketika gurumu menerangkan atau seperti ini lagi diterangkan, maka siswa boleh bertanya ketika dipersilahkan untuk bertanya. Jangan kemudian memutus ucapan atau perkataan seorang guru yang lagi menerang. Bila perlu untuk isyarat tangan seperti ini terus misal. Maka nanti gurumu akan melihat ada apa, baru kamu tanya. Kasih isyarat terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk, Pak. Walaupun boleh-boleh tapi lebih baiknya acungkan tangan dulu. Nanti ketika gurumu sudah melihat apa atau ada apa, baru
mau bertanya Pak, yang seperti ini saya belum paham. Maka bertanya. Walhasil jangan membuat gurumu tidak nyaman, baik dari perkataannya atau tingkah laku. Benar-benar memuliakan guru. Bi antarfa'a usbu'aka di awalan hatta ya'dana laka fi su'al. Wa idza sa'alaka an syai'in faqum wa ajib ala su'al. Ketika sudah dipersilakan ada apa, lebih baik kamu berdiri ketika lagi di sekolah. Tapi ketika ngajinya lasehan atau sekolahnya lasehan, ya cukup mengacungkan diri, kemudian berdiri selutut lah. Kira-kira orang lain juga tahu bahwa kamu lagi berbicara. Tapi ketika di sekolah lagi di bangku seperti ini, minimal kamu berdiri. Setelah mengacungkan tangan, kemudian dipersilahkan oleh gurumu, kamu berdiri. Baru kamu mengucap atau kamu bertanya. Ketika lasehan, ya berarti nggak usah berdiri, cukup berdiri lutut, kita tekuk lutut. Itu dijawab bin hasan dengan ucapan atau dengan jawaban yang baik. Walaya juzu an tujiba idza sa'ala ghairaka fa hadza laisa minal adab. Kemudian kalau bisa jangan bertanya di luar tema apa yang lagi dibahas, karena termasuk adab yang jelek. Kecuali gurumu sudah mengizinkan, silahkan ada yang mau bertanya, di luar konteks pun tidak masalah, baru kamu bertanya. Lebih baiknya seperti itu. Bukan berarti aku gurunya harus siap atau priben-priben. Jangan salah ya, guru pun ketika mau mengajar, ketika mau ngaji seperti ini, mesti ngeres dulu. Bukan karena orang paham tapi ben, bukan. Atau kelalentah tapi ben, bukan juga. Tetapi inilah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Tidak kemudian hanya wis oke, are wis ana bukune wis kedelang kotak terangaken wis gampang. Tidak. Belajar dikit. Pada subuh tak baca dulu kalau sekarang mau ngaji. Minimal dibaca. Barangkali ada keterangan-keterangan dulu yang pernah disampaikan oleh guru. Disampaikan seperti itu. Karena itu pun termasuk sesuatu yang harus dilakukan oleh guru atau ustadz. Baiknya. Maka tahu konteksnya seperti itu. Maka kalau ada kemudian sampai di kadang ngetes, kadang guru ini beli ngerti. Berarti beli lah. Ida arata an yuhibbaka ustaduka fakum jawabika wahya an tuwadifa alal huduri kula yaumin. Begitupun ketika kamu tanya di kelas, maka harus tahu diri. Tahu dirinya apa? Orang tahu mangkat telung dina ki, patang dinane mangkat ketika diterangaken Pak pentakon. Tahu diri itu maksudnya kalau kamu mau bertanya di kelas, mau aktif di kelas, maka aktifkan dulu dalam pembelajaran yaumiyah. Minimal tidak pernah bolos, tidak pernah alpa, tidak pernah terlambat. Artinya apa? Murid harus mengetahui, harus merasakan, oh iya saya sekolahnya jarang. Kalau ada yang jarang masuk, atau pernah bolos, maka introspeksi diri dulu sebelum berhadapan dengan Terus contohnya seperti itu. Fala tagiba au taji'a mutaakhiron, juga jangan terlambat kecuali kalau ada uzur yang benar. Wa antubadiru aidon ila dukhuli fil fasli ba'da istirahat.
Kemudian ketika masuk setelah istirahat pun harus cepat-cepat, jangan nanti-nanti, harus langsung menuju ke kelas. Maksudnya seperti itu. Wahdar an tuhibba ta'akhura faida abada atabaka wallahu a'lam. Ada yang tanya di konteks ini atau di konteks yang lain? Sing takon. Ya, apa nak? Ya. Iya. Hah? Ya. Akhlak terhadap guru. Iya. Sing ditakoni ning apa? Ya. Penting. Ya. Ya. Ya, paham. Maksudnya Krishna itu kenapa kok derajat guru harus lebih dimuliakan daripada orang tua? Sedangkan yang melahirkan itu orang tuh, kalau nggak dilahirkan kan nggak ada kita, juga nggak ada hadapan sama guru. Bener? Pengajar apa gurunya? Bener sekali. Ya, ini enak. Ini supaya paham juga tadi yang sudah saya sampaikan bahwa orang yang katakanlah tidak pintar atau dalam tanda kutip bodoh itu mayat yang berjalan. Ini sudah pernah diterangkan dalam kitab Alala Tanalul Ilm. Artinya tidak ada manfaat kalau hanya sekedar hidup, tidak butuh yang namanya ilmu atau tidak belajar sehingga dia bodoh. Maka kenapa guru yang harus didahulukan daripada orang tua? Jawabannya karena guru yang mendidik kamu, sedangkan orang tua yang merawat kamu. Orang tua ya artinya kita pun nggak kemudian berarti menurutnya nih guru nih wong tua aja nurut, juga tidak. Semuanya harus nurut. Tapi ketika menemukan kedua hal, siapa yang harus didahulukan? Dahulukanlah guru. Yang baik. Ya memang sulit saya katakan kalau di kampung atau kalau di desa yang sekolah umum, ini memang sulit. Kita pun mesti berkoreksi dulu. Gurunya kayak apa disit, tahun gurunya kayak si mong misalnya. Pasti akan seperti itu. Ini akan pas penerapannya ketika katakanlah pondok pesantren. Ketika kita sama. Nah, maka coba dilatih bagi kalian yang sekolah di sini, tidak mondok pun bisa. Dan kalau bisa nih, jangan sesekali kamu hanya mengedepankan perilaku buruk saja tanpa kamu berpikir bahwa
si guru itu juga lah yang pernah membuat kamu pintar atau mengerti atau paham. Maka ini pun pernah dikatakan juga, ketika kita membenci orang, jangan membenci orangnya, tetapi bencilah kelakuannya. Nah, pada baik kalau kamu membenci seseorang, berarti benci sama Allah, karena orang yang membuat yang menciptakan Allah. Wajar manusia ana sing bener, manusia ana sing di bener, manusia ana sing hilaf, salah, dan lain sebagainya. Maka ketika kita sayang pun, ya sayang dengan perlakuannya. Dan sekaligus karo wonge mangga disayang. Karena yang seharusnya Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, jadi jawabannya seperti itu ya. Kenapa kita harus mendahulukan guru? Karena guru yang mendidik, yang membuat kamu tahu segala hal. Karena memang keterbatasan kemudian hanya bisa membesarkan dan merawat kamu. Ketika kamu sakit, orang tua yang merawat. Ketika kamu lapar, orang tua yang ngasih makan. Ketika kamu butuh pakaian, orang tua lah yang memberikan pakaian. Semuanya orang tua. Tapi itu tidak akan berarti jika orang tersebut tidak mempunyai ilmu. Ya akhirnya kayak mayat lagi jalan. Didelangnya sih bagus, tapi orang pinter. Maka butuh sekolah, maka butuh belajar. Ning sekolah anaknya siapa? Maka itulah guru, sehingga guru bisa sederajat dengan orang tua, bahkan bisa lebih tinggi. Kita sampingkan guru yang seperti apa dulu, gurunya siapa dulu, jangan berbicara itulah. Wis pokoke guru. Entah kelakuan ketika di luar sekolah atau di dalam sekolah tidak baik pun, kita sebagai murid tetap menghormati. Minimal dia lebih tua daripada kita, atau dia pernah membuat saya paham walaupun satu ayat, satu huruf. Toh nggak ada ruginya kalau kita menghormati guru kan? Tidak kemudian kita jadi hina, kita jadi rendah juga enggak. Itu seperti itu, Mas. Paham mana ya? Durung paham? Ya, nanti akan paham lambat laun. Orang kudu langsung paham. Nanti lambat laun, yang penting kita ikuti keterangan-keterangan bagaimana guru, cara menghargai guru, nanti akan paham dengan sendiri. Bahkan ada juga yang ini akan kita rasa ketika kita berhadapan tidak dengan teori seperti ini. Ini kan teori. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan prakteknya seperti apa, itu seperti itu. Ya, bagaimana? Pentakon maning tapi priben. Ya, ya. 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 Orang tuamu madrasah pertama mungkin. Iya, madrasah dalam hal mengenal, sama ketika maksudnya seperti itu tak apa? Iya kan? Iya, sama halnya ketika manusia diciptakan saat pertama ya. Siapa yang mengajari? Adam, ini loh yang namanya pisau, ini loh yang namanya kayu, ini loh yang namanya pasir. Siapa yang memberitahu seperti itu? Malaikat.
malaikat. Dikasih tahu. Kayak kita ya saat kecil yang kita tahu bahwa itu namanya bantal, bahwa itu namanya kasur. Yang ngajari siapa? Orang tua. Maka madrasah pertamamu ya adalah orang tua atau ibu kamu. Ini seperti itu. Pengenalan itu terlebih kalau orang tuamu juga mengajarkan tentang akhlak. Syukur-syukur. Ya maka bisa jadi seperti ini nak. Apakah orang tua bisa menjadi guru? Bisa. Tapi guru apakah bisa menjadi orang tua? Bisa beli. Ya, maksudnya orang tua kita, guru kita kayak orang tuanya kita juga. Ya secara bahasa bisa lah, bisa. Tapi kan ketika kita menganggap orang tua adalah juga sebagai guru, maka sepenuhnya ada pada orang tua atau guru. Ya ini sama. Guru itu bukan orang katakanlah, bukan hanya orangnya ya. Artinya yang melekat terhadap maka bisa juga melekat pada orang tua. Itu maksudnya. Dan yang dimaksud guru adalah yang orang yang telah memberi kamu kepahaman, orang yang memberi kamu nasihat, orang yang memberi kamu bagaimana berakhlak, orang yang memberi kamu bagaimana sopan santun dan sebagainya. Bukan hanya belajar ning sekolah mulut, bukan, tetapi dalam keseluruhan. Sehingga kita menjadi orang yang berguna. Ya, itu saja. Karena ini sudah terlalu lama dan waktunya sudah melebihi juga. Insya Allah nanti disambung pada keterangan ini masih pasal tentang adab guru, murid terhadap guru. Insya Allah disambung lusa. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Walafu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.